Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS saya ini. Dan tak lupa pula rasa terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, Ibu Dewi Lestari, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Adapun dengan saya sendiri, Muhammad Abdurrahman Al-Mujahid, dengan NIM F1E122159, akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama ada pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Sebagai contoh adalah kehidupan kita. Dari kita dilahirkan sampai kita di usia yang saat ini, pengetahuan sudah mendarah daging bagi kehidupan kita. Ketika kita dilahirkan, orang tua kita dan lingkungan kita mengajarkan kita bagaimana menggunakan pendengaran kita. Setelah kita mampu menggunakan pendengaran kita, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana caranya berjalan, berbicara, dan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Dan tak lupa juga orang tua kita juga mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan makhluk selain manusia seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian ketika kita beranjak ke usia yang lebih lanjut, orang tua kita membawa kita ke pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih dibutuhkan bagi kita. Selanjutnya, kita masuk ke jenjang tingkat mahasiswa atau ke tingkat universitas, kita lebih dikhususkan kepada pengetahuan yang kita butuhkan. Seperti saya yang saat ini sedang menempuh pendidikan sistem informasi di Universitas Unja. Kemudian, menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan umum yang telah kita dapatkan. Dan kita tidak perlu lagi menafsirkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Seperti contoh, kita tahu bahwasannya tumbuhan membutuhkan air. Kita tahu bahwasannya ketika kemarau datang, banyak tumbuhan-tumbuhan yang akan mati akibat kekeringan. Yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui metode-metode tertentu. Baik itu kita melakukan metode dengan cara penelitian, deskriptif, atau klasifikasi. Kemudian adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang lebih umum dan lebih luas lagi. Sebagai contoh, pengetahuan tentang hakikat manusia, hakikat ketuhanan, dan hakikat alam semesta. Kemudian yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui utusan-utusan Tuhan. Sebagai contoh, saya sebagai umat Islam mendapatkan pengetahuan agama ini melalui Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW kemudian mewariskan pengetahuan-pengetahuan agama ini atau yang kita sebut dengan syariat kepada para ulama-ulama. Kemudian ada definisi pengetahuan dari dua ahli di Indonesia. Yang pertama ada Hatta yang mengemukakan bahwasanya ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum. Sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Kemudian
Dadang Ahmad S. mengemukakan bahwasanya ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Kemudian pengetahuan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung ini adalah pengetahuan yang berkait dengan yang langsung terkait dengan jiwa manusia, di mana kita tidak perlu lagi terbawa oleh proses penafsiran dan pemikiran-pemikiran. Dan kemudian ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah pengetahuan di mana proses penafsiran dan pemikiran-pemikiran ini telah terlibat. Atau kita sebut saja dengan analisis. Kemudian ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui indera-indera yang kita miliki. Sebagai contoh adalah pengetahuan tentang udara. Kita tahu bahwasanya udara itu ada, tetapi penglihatan kita tidak mampu melihat ada di mana itu udara dan seperti apa bentuknya. Tetapi indera perasa kita bisa mengetahui bahwasanya udara itu ada dan dia ada di dekat kita. Kemudian ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini adalah pengetahuan yang terhubung dengan pengetahuan indrawi dan berkaitan dengan pengetahuan alam. Kemudian ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular ini adalah pengetahuan tentang suatu individu tertentu atau objek-objek tertentu. Sebagai contoh, ketika kita sedang membicarakan tentang individu tertentu, maka disitulah kita telah melakukan pengetahuan partikular. Kemudian ada pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan yang sangat luas. Sebagai contoh, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang filsafat, dan pengetahuan tentang alam semesta. Kemudian, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ada pengetahuan menjelaskan, yaitu menjelaskan suatu fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Ada 4 penjelasan yang bisa kita dapatkan. Pertama, fungsional, deduktif, genetik, probabilistik. Kemudian adalah meramalkan. Pengetahuan berfungsi sebagai kita mampu meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya berdasarkan apa yang kita ketahui. Kemudian mengendalikan. Mengendalikan yang dimaksud di sini adalah mengendalikan suatu hal yang terjadi, baik itu sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian ada kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Ada beberapa pakar yang mengemukakan tentang pengertian kesadaran. Menurut Freud, kesadaran adalah bagian dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Kemudian adalah Carl Gustav Jung mengemukakan bahwasanya kesadaran terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. Adapun jenis kesadaran adalah ada 2. Yang pertama, kesadaran pasif, di mana kesadaran ini hanya sekedar kesadaran stimulus. Yang kedua ada kesadaran aktif, di mana suatu individu mampu menganalisis dan mampu memikirkan apa yang sedang terjadi saat itu. Adapun fungsi kesadaran yaitu dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Kemudian dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan,
Misalnya dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Kemudian dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Kemudian ada skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis adalah sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani skeptomai yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan detail. Ini menurut Sudarminta. Kemudian skeptis dibagi menjadi dua, yaitu skeptis mutlak atau universal dan skeptis nisbi atau partikular. Terdapat 3 batu uji yang paling utama tentang kebenaran, yaitu teori korespondensi yang adalah ujian kebenaran yang diterima secara luas oleh kelompok realis. Kedua ada teori koherensi atau konsistensi adalah ujian kebenaran yang pada umumnya diterima oleh kaum idealis. Ketiga ada teori pragmatis yang meyakini bahwa ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dilakukan, dan akibat-akibat yang memuaskan. Kemudian ada subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengagungkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Ada satu buku yang menjelaskan tentang sikap objektif dan subjektif, di mana buku ini membahas tentang filsafat stoicisme. Saya lupa judul bukunya. Jadi di buku itu menjelaskan bahwa sikap objektif adalah sikap yang benar, sikap di mana kita bereaksi atas apa yang sedang terjadi. Sedangkan sikap subjektif adalah reaksi kita terhadap sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada atau tidak terjadi. Sebagai contoh, ketika seseorang menghina saya, sebagai contoh ketika ada dua orang yang saling bisik-bisik di dekat saya, yang mengakibatkan saya menduga bahwasannya orang itu menceritakan saya. Itu adalah sikap subjektif, di mana kita tahu belum tentu kedua orang yang sedang bisik-bisik itu sedang membicarakan saya. Kemudian ada landasan subjektif. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Jadi ketika orang melakukan investigasi ulang akan terlihat beberapa perbedaan informasi yang didapat dan bisa menyebabkan kesimpulan yang berbeda. Kedua kata pendukung, pernyataan subjektif kata pendukung adalah biasanya, agak, sepertinya, menurut saya, sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap sebuah pernyataan, sehingga bisa membuat orang berpikir dua kali untuk mempercayai pernyataan tersebut. Ketiga, sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Keempat, dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi, bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan, karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu, baik itu keputusan terkait masalah pekerjaan, ekonomi, atau hubungan dengan orang lain. Kemudian ada contoh subjektif. Yang pertama ada karya seni. Contoh dari karya seni ini adalah karya Mona Lisa.
sebagai orang berpendapat bahwasanya karya Mona Lisa ini adalah sebuah karya yang istimewa sehingga memiliki harga miliaran. Tetapi sebagian orang menganggap bahwasanya karya Mona Lisa ini adalah lukisan biasa. Kemudian ada hubungan, kecantikan, dan acara televisi. Ketiga, relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Kemudian ada sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Kemudian apa itu kebenaran ilmiah? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Jawabannya dapat melalui 4 syarat, yaitu objektif, ini sudah kita bahas sebelumnya, metodologis, yaitu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan secara umum, universal atau umum, dan sistematis, yaitu sesuai dengan ketentuan. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah bisa kita dapatkan melalui sebuah penelitian atau kita dapatkan melalui penalaran logika. Kemudian, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai-nilai positif. Yang kedua, kebenaran ilmiah ini harus memiliki tanggung jawab moral. Kebenaran ilmiah dapat sangat membantu manusia. Contohnya saat ini, kita dalam menggunakan handphone, apa saja dapat kita lakukan? Baik memesan ojek, memesan makanan, atau hal lain sebagainya. Akan tetapi, banyak juga manusia-manusia yang menyelewengkan pengetahuan. Sebagai contoh adalah kejadian pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pengertian dan teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kemudian ada 10 teori kebenaran, yaitu sebagai berikut. Ada teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatis, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantik, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan ada agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah itu ada 3, yaitu struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Kemudian ada sifat empiris dari kebenaran ilmiah, di mana
suatu kebenaran ilmiah, ini harus kita melakukan penelitian ulang atau penelaran ulang, sehingga dapat kita pastikan bahwa kebenaran ilmiah yang kita dapatkan ini bisa digunakan bisa kita sampaikan dan kita gunakan kepada orang lain. Yaitu ada sifat pragmatis adalah gabungan dari struktur kebenaran ilmiah dan sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Kedua, ada presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian. Penelitian terkait apa yang dicari. Kemudian ada hukum dan teori ilmiah. Satu, hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Proses terbentuknya hukum ilmiah yaitu dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Adapun sikap hukum ilmiah itu ada tiga, bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat lebih pasti. Kemudian ada teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Kemudian ada 8 ciri-ciri teori ilmiah menurut Bill Newton dan Smith. Yang pertama ada observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, dan terakhir ada simplicity. Ketiga, teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya dan bisa membuktikan kebenaran teori hipotesis tersebut. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Oke, yang terakhir, saya akan menyampaikan satu quotes dari almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Oke, mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Mungkin jika ada yang bertanya,
dapat bertanya melalui email saya, yaitu abdurrahmanmujahid01@gmail.com, dan melalui akun IG saya, yaitu abdurrahman4753. Sekian saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.